Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang disampaikan dengan ta'lim yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali menganugerahkan kepada kita kesempatan, inayah serta kemauan yang dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pada malam ini kita akan kembali mengulang doa tawassul yang pernah kita sampaikan. Bahkan mungkin sebagian di antara kita telah menghafalnya. Pertama, doa yang didengarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari seseorang yang berdoa, yaitu doa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, ya Allah, Allahumma inni as'aluka, sesungguhnya aku bermohon kepadamu atau meminta kepadamu, bi anni asyhadu, bahwa sesungguhnya aku bersaksi, annaka antallahu, bahwasanya engkau adalah Allah, alladzi la ilaha illa anta, yang tiada Tuhan selain engkau, atau yang tiada sembahan yang berhak untuk disembah selain engkau, al-ahad, yang maha esa, yang maha tunggal, as-samad, yang semua makhluk kembali kepadanya, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, yang tidak punya asal. Maksudnya asal itu adalah orang tua ke atas, kemudian yang tidak punya cabang, maksudnya keturunan ke bawah. Dan itu menegaskan tentang al-ahad, atau itu tafsiran daripada al-ahad, karena al-ahad yang maha tunggal tentu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sedikit pun makhluk yang setara
atau yang menyamainya. Nah, ini jemaah sekalian sebenarnya baru berupa bentuk puji-pujian dan penegasan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum masuk doaul mas'alah. Jadi ada doaul mas'alah, ada doa yang memang kita meminta kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini selesai membaca puji-pujian ini pada Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bismihil a'zam. Dan demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan menggunakan namanya yang agung. Alladzi idza du'iya bihi, yang kalau itu dipakai untuk berdoa kepada Allah, ajaba, ia pasti akan menjawabnya atau mengabulkannya. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila kita meminta lewat namanya itu, pasti dia akan memberi. Penjelasannya dikatakan, fahada tawassala ila Allah bi tauhidihi wa syahadati da'i lahu bil wahdaniyah. Ini adalah contoh orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara. Jadi la ilaha illa anta al-ahadus samad, ya, itu contoh daripada bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang mengandung penegasan tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, wa syahadati da'i lahu fil wahdaniyah, dan persaksian orang yang berdoa itu dengan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Di sini betul-betul padat penegasan tentang persaksian hamba itu akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa thubutu sifatihi al-madluli 'alaiha bismis samad, dan ditetapkannya atau ditegaskannya sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala lewat nama Al-Ahad As-Samad, yang di antara tafsirannya kata seorang sahabat Ibnu Abbas, Al-Alimul ladzi qad kamula ilmuhu, yaitu yang maha mengetahui, yang betul-betul sempurna keilmuannya. Al-Qadirul ladzi qad kamulat qudratuhu, yang maha kuasa, yang benar-benar sempurna kekuasaannya. Jadi As-Samad di antara tafsirannya Al-Alimul ladzi qad kamula ilmuhu, Al-Qadirul ladzi qad kamulat qudratuhu, yang maha mengetahui, yang benar-benar sempurna pengetahuannya, yang maha menguasai, yang betul-betul sempurna kekuasaannya. Kemudian setelah kita membacakan daripada satu contoh doa yang dijadikan sebagai perantara sebelum kita meminta petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala,
Ingat yang kita bahas kaitannya dengan surah Al-Fatihah pada ayat Ihdinas Siratal Mustaqim, yang kita kaitkan dengan muqaddimah yang disebutkan di awal-awal Al-Fatihah itu, yang dimulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu hadisnya adalah doa yang kita baca tadi. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, ya, doa yang kedua yang juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dari seseorang berdoa dengan doa berikut ini. Jadi semuanya adalah doa-doa yang bagus untuk kita hafal jemaah sekalian, untuk menambah khazanah-khazanah ya doa-doa kita ketika kita ingin berdoa. Jadi ketika kita punya koleksi-koleksi kumpulan-kumpulan doa-doa yang kita hafal jemaah sekalian, itu memang enak sekali ketika kita mau berdoa, karena sudah ada doa yang maktu, sudah ada doa yang kita hafal. Iya. Kalau kita tidak menghafal di antara doa-doa itu, ya boleh juga kita berdoa, tapi kadang-kadang kita berdoa itu kurang lancar doa kita karena masih berpikir apa yang kita mau minta. Tapi kalau sudah ada doa yang kita hafal, yang memang redaksinya mungkin doa-doa dari Al-Quran atau yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu enak sekali ketika kita ya berdoa, Pak. Ya, tidak ada lagi tertunggu-tunggu, tidak ada lagi yang kita fikir-fikir. Pokoknya inilah doa yang terbaik karena telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam kisah doa yang kita baca tadi ini, bukan Nabi yang membaca, akan tetapi sahabat yang membaca doa itu, akan tetapi Nabi memberikan persetujuan. Ketika Nabi memberikan persetujuan tentang sesuatu, itu juga disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga namanya hadis. Hadis namanya hadis taqrir, hadis persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak mengatakan lagi itu kan kisahnya sahabat yang baca, bukan Nabi yang mengajarkan. Maka hadis itu jemaah sekalian ada 3 aspeknya. Ada hadis qauli, hadis perkataan, memang Nabi yang bilang. Ada hadis fi'li, hadis perbuatan, memang Nabi yang melakukan. Kalau Nabi yang melakukan, biasanya sahabat yang membahasakan. Itu namanya hadis fi'li, hadis perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang juga Nabi mengatakan dan dia juga yang mengerjakan. Tapi kadang-kadang terpisah, Nabi yang berbuat, sahabat yang menceritakan. Ketika sahabat menceritakan, itu juga hadis yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya ketika dikatakan sahabat menyatakan saya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begini dan ya begini. Yang paling sering menceritakan itu adalah orang-orang dekat beliau, seperti istri-istri beliau, terutama yang berkaitan dengan rumah tangga yang tidak bisa direkam oleh sahabat-sahabat yang lain karena punya keterbatasan. Ya, artinya kan tidak bisa sahabat-sahabat itu dengan leluasa masuk ke dalam rumah Nabi SAW karena ada privasi. Maka yang menceritakan itu jemaah sekalian, adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pernah mendengarkan penjelasan dari seorang psikologi, ya, bukan ulama. Beliau ketika pergi ke Madinah, ya, sering dia sholat di Raudhah, kemudian sering dia
menoleh ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tadaburnya itu, salah satu di antara tadaburnya beliau ini yang ahli psikologi sampai pada tadabur renungan, kenapa kira-kira Nabi itu, apa hikmahnya Nabi itu banyak istrinya, sampai pada tadabur yang seperti itu. Kira-kira apa hikmahnya Nabi itu banyak istrinya? Maka dia sendiri yang menjawab. Dia sendiri yang menjawab dalam perenungannya itu. Salah satu di antara hasil perenungan beliau bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan miniatur seluruh kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia. Jadi apapun kebaikan yang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini jamaah sekalian, itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi itu bisa dikatakan dia merupakan kumpulan kebaikan yang berserakan di atas permukaan bumi ini. Kalau kita ingin menemukan di mana berkumpul kebaikan-kebaikan itu, ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu berdasarkan penegasan Allah yang mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada suri teladan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal apa saja. Semua sudah berkumpul pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau terkadang dia sebagai seorang rasul di hadapan umatnya. Terkadang beliau sebagai seorang pemimpin di hadapan rakyatnya. Terkadang beliau sebagai seorang ayah di hadapan anak-anaknya. Terkadang beliau sebagai seorang suami di hadapan istrinya. Terkadang beliau sebagai seorang kakek di hadapan cucu-cucunya. Dan ini semuanya sempurna. Ini semuanya sempurna. Ketika beliau berperan sebagai seorang ayah, maka ayah yang ideal di mata anak-anaknya. Ketika beliau berperan sebagai seorang suami, maka suami yang ideal di hadapan istrinya. Ketika beliau sebagai seorang pemimpin, maka pemimpin yang ideal di hadapan rakyatnya. Apatah lagi ketika beliau sebagai seorang rasul, maka rasul yang ideal di hadapan para umatnya. Maka saya lanjutkan cerita itu tadi. Perenungan ahli psikologi ini mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak istri karena banyak perkara-perkara yang tidak bisa diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang berkaitan dengan internal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya, bagaimana caranya direkam, bagaimana caranya Nabi tidur, bagaimana caranya Nabi masuk kamar mandi, bagaimana caranya bergaul dengan istrinya. Tentu ini tidak bisa diceritakan oleh sahabat-sahabat yang lain, karena seperti kita katakan tadi ada keterbatasan. Maka istrinya inilah yang merekam seluruh apa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berfungsi menjadi sunnah dalam kehidupan kita. Umpamanya, kita ingin berbicara tentang bagaimana seorang suami yang ideal. Kita tanya istri beliau yang akan menceritakan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan istri-istri beliau. Maka semua apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang terlupa, tidak ada yang terlepas, dan semua ada pelajaran hukum yang kita ambil dari setiap apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang tata cara wudu, tentang tata cara wudu. Idza qumtum ila sholati
Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini Allah menceritakan dalam ayat ini tentang tata cara wudu. Salah satu di antara hal yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab, bagaimana hukumnya ketika lain jenis, ya, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, istilah kita yang bukan muhrimnya, terjadi persentuhan kulit. Maka ada salah satu redaksi kalimat yang mengatakan salah satu di antara yang bisa membatalkan wudu kalian itu adalah aula mastumun nisa, yaitu ketika kalian menyentuh kulit wanita, aula mastumun nisa. Tapi ini redaksi ini ya mas kalian, itu perbedaan sengit ketika kita ingin berbicara dalam fikih perspektif para ulama mazhab. Maka salah satu di antara ulama yang paling terkenal bahwa persentuhan kulit secara langsung itu membatalkan wudu adalah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, ya. Yang lainnya mengatakan kalau tidak menimbulkan syahwat dalam pergesekan itu, maka tidak membatalkan wudu. Ada mazhab Syafi'i mengatakan mutlak, ada syahwat atau tidak ada syahwat, ada nafsu atau tidak ada nafsu, yang penting bersentuhan kulit sudah batal wudunya. Adapun yang lain memiliki pandangan-pandangan yang lain. Nah, salah satu di antara kisah yang saya menceritakan, Pak, yang tidak bisa dipegangi pendapat mazhab Syafi'i secara mutlak adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW, ini ceritanya Aisyah, ini tidak mungkin bisa diceritakan oleh sahabat yang lain, iya. Tapi semua menjadi terus terang itu karena ini akan menjadi sebuah sumber hukum. Aisyah pernah menceritakan bahwa Nabi SAW itu, ya, ketika akan berangkat ke masjid, ya kan, dari melangkah 2 langkah saja kan sudah langsung raudhah, ya. Nah, Aisyah menceritakan beliau itu sudah berwudu, ya, sudah siap-siap ke masjid, ya, sudah pakaian, ya. Tiba-tiba saja Nabi SAW sebelum dia keluar dari rumahnya itu yang kuburannya pada hari ini, beliau mencium istrinya, beliau mencium Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Inilah perbedaan kita, Pak, dengan Nabi. Kalau Nabi itu tidak mengapa diceritakan seluruh keadaannya, karena itu akan menjadi pelajaran, ya. Jadi kita perlu kasih penjelasan. Kalau kita yang mencium istri, Pak, tidak perlu kita ceritakan sama orang, karena kita tidak punya sumber hukum. Tadi saya mencium istriku, tidak perlu, Pak. Itu urusan internal Anda. Tapi kalau Nabi yang diceritakan tentang keadaannya memang dibutuhkan karena ada pelajaran hukum yang didapatkan di sini. Mohon maaf, sampai hubungan khusus Nabi SAW itu diceritakan, ya, itu diceritakan karena Islam ini adalah agama yang sempurna, tidak boleh ada yang tersisa. Sampai diceritakan tentang kehidupan Nabi SAW. Nah, kalau saya Nabi pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian disebutkan di situ dia pergi ke masjid dan dia tidak berwudu, maka dari ini menyebabkan ayat aula mastumun nisa tidak bisa lagi berlaku secara mutlak. Karena Nabi dalam konteks ini bukan hanya sekedar bersentuhan kulit, tapi mencium. Nah, itu lebih dahsyat lagi, Pak, bersentuhan daripada apa? Mencium dibandingkan sekedar bersentuhan, ya. Karena bersentuhan itu lebih keras lagi, Pak. Tapi apa yang kita ambil pelajaran di sini? Menunjukkan bahwa Nabi SAW, ya, walaupun beliau mencium istrinya dalam keadaan berwudu, yang menonjol di situ, yang ditonjolkan di situ, ya, bukan dari aspek bahwa Nabi itu
muncul hawa nafsu, muncul syahwat dan nafsunya, akan tetapi aspek yang lebih dominan tepat untuk diangkat pelajarannya di situ bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling penyayang terhadap keluarganya. Ya, jadi ada orang yang paling penyayang terhadap keluarganya. Bayangkan sudah mau ke masjid, beliau masih sempat mencium istrinya. Beliau masih sempat mencium istrinya. Bukan dari aspek bahwa ketika beliau melakukan itu, ditafsirkan berarti muncul nafsunya dan syahwatnya. Yang kedua pelajarannya yang sekalian bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dapat mengontrol nafsunya. Beliau SAW adalah orang yang dapat mengontrol nafsunya. Maka yang sekalian ada penerapan-penerapan fikih yang memang harus memiliki fleksibilitas. Iya. Ada kisah. Ini kisah terjadi pada zaman kita sekarang ini. Ada orang Malaysia yang tawaf di Ka'bah. Diperhatikan oleh salah seorang mahasiswa Indonesia yang belajar di Saudi. Mungkin pada waktu itu dia perhatikan betul. Ini beliau ini setiap dia tawaf di keramaian itu, mungkin cuma satu putaran, terus beliau keluar lagi, beliau keluar. Baru setelah itu datang lagi. Bayangkan Pak, kalau di Mekah itu mau pergi berwudu satu kali Pak, itu bukan gampang itu Pak. Kalau masih bisa ditahan-tahan tidak keluar angin itu, usahakan. Karena susah sekali mau pergi berwudu Pak, apalagi pada hari ini. Setelah itu datang lagi beliau tawaf. Tidak sampai satu putaran keluar lagi. Anda perhatikan. Kenapa ini Bapak tidak bisa selesai tawafnya? Akhirnya didekati oleh salah seorang mahasiswa yang ketemu bahasa. Dia Pak, mohon maaf, saya itu dari tadi perhatikan tawaf terus keluar lagi, baru lanjut lagi, tidak selesai kita punya tawaf keluar lagi. Kenapa ini? Dia bilang ini kan Pak, setiap saya tawaf saya bersentuhan dengan perempuan. Saya bersentuhan dengan perempuan. Dan saya dari Malaysia ini terkenal dengan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu kalau bersentuhan dengan perempuan itu pasti batal wudu. Pasti batal wudu. Orang tahu kan harus ada wudu. Jadi akhirnya mahasiswa ini mengatakan mungkin kalau kita berpegang betul pada mazhab Syafi'i dalam konteks kita tawaf ini Pak, mungkin tidak akan pernah selesai kita punya tawaf itu. Karena setiap ini, apalagi kalau kameramannya Pak, pasti tidak sengaja kita bersentuhan. Maka kira-kira bagaimana kalau seandainya Bapak ini memilih pandangan mazhab yang lain untuk konteks ini saja. Untuk konteks ini saja, karena agama ini memberikan kemudahan. Kalau sudah seperti itu kita punya cara itu dari tadi tidak akan pernah selesai tawafnya itu artinya agama sudah menjadi berat bagi kita. Jadi singkat cerita, akhirnya orang ini betul mengambil pendapat itu, barulah dia bisa menyelesaikan putaran-putaran tawafnya. Barulah dia bisa menyelesaikan putaran-putaran tawafnya. Maka Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna bentuk pengajarannya. Salah satu di antara hal yang paling dibutuhkan penjelasannya adalah hubungannya terhadap keluarganya. Itulah salah satu di antara hikmah Nabi SAW direkam oleh wanita-wanita salihah dalam rangka untuk mengeksplorasi dan menyampaikan apa saja yang terjadi dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya jamaah sekalian, kita sebutkan lagi satu tambahan doa yang juga dalam konteks ini Nabi mendengarkan dari seseorang
dan Nabi memberikan persetujuan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yad'u, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seseorang berdoa. Doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Bisa kita ikuti Pak? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Satu kali lagi. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Nah, terus berikutnya gampang, mirip dengan yang pertama. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Kita ulang lagi. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. La ilaha illa anta. Ya, dengarkan berikutnya. Al-Mannan. Al-Mannan badi'us samawati wal ardh. Al-Mannan badi'us samawati wal ardh. Saya ulang lagi. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. La ilaha illa anta. Al-Mannan badi'us samawati wal ardh. Iya, ini kan direkam ini, kita punya ceramah ini. Iya, kalau bisa pengurus masjid, iya, bisa dibuatkan itu, dipotong itu videonya saja itu, baru di share, ya, ke kawan-kawan. Nah, itu bagus, ya, supaya kita bisa hafal, ya, kita bisa hafal. Iya, jadi Al-Mannan badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya, kalau kita sudah bisa hafal ini Pak, Masya Allah, ini mudah besar ini. Ya, kalau kita bangun sholat malam, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. La ilaha illa anta. Al-Mannan badi'us samawati wal ardh dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta. Al-Mannan badi'us samawati wal ardh dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Ketika Nabi mendengarkan orang ini berdoa, maka Nabi mengomentari, laqad sa'ala Allah bismihil a'zam. Sungguh orang ini telah bermohon kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang agung. Dan inilah namanya bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu
tawassul yang disyariatkan. Salawat salah satu tawassul yang disyariatkan. Iya, saya contohkan umpamanya yang sering kita angkat di sini. Ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, itu dia berdoa dan dia bertawassul dengan nama-nama Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi as-sami' al-alim itu kita jadikan sebagai perantara untuk memperlancar agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Apa itu tawassul sebenarnya, Pak? Tawassul itu menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau contoh tawassul itu dalam kehidupan kita, Pak, dalam kehidupan sosial kita, umpamanya ada seorang tokoh yang kita butuhkan sekali rekomendasinya, tanda tangannya, kita kenal dia, tapi dia tidak kenal kita. Bagaimana caranya? Cari orang yang dekat betul dengan beliau itu, minta ditemani, minta diantar. Iya, saya beberapa hari yang lalu ada kebutuhan itu, mau ketemu langsung dengan pimpinannya, kepala pertanahan gua, ya. Tapi dia tidak kenal saya, Pak. Dia tidak kenal saya. Ada sesuatu yang saya butuhkan, Pak, berkaitan dengan tanah, ya, sertifikat. Pokoknya ada sesuatu, ada kendala. Alhamdulillah, ada salah seorang teman, dia bilang kalau kepala pertanahan Ustaz, alhamdulillah, sebelum beliau menjadi kepala pertanahan itu sudah akrab dengan saya. Akhirnya alhamdulillah saya bilang minta tolong sekali tolong, ya, bisa sama-sama kita ke sana. Ya, sampailah kami di pertanahan gua, ya, di BPN gua, ya, langsung melapor ke satpam itu, langsung dia katakan, sampaikan kepada bos, ya, bahwa ada Pak Yusuf, ya, di lorong ketemu dengan beliau, dan kita masuk dalam ruangannya, pasti beliau sudah lihat kita dari dalam ruangan itu. Jadi kita masuk di situ, ya, maka satpam bilang tunggu dulu Mas. Ya, masuk dari melapor, ya, ternyata masya Allah dari dalam langsung mengatakan tunggu sebentar sekali, karena lagi ada tamu. Berarti ada harapan. Berarti dia sudah lihat itu dalam ruangan itu melalui CCTV. Ini temanku ada di luar. Saya tidak dikenal. Ya. Tidak sampai saya 5 menit di sini, Pak. Langsung masuk di dalam. Ya. Begitu masuk di dalam, Pak, ya, teman yang saya temani langsung berpelukan dengan temannya. Dalam hatiku, selesai hidup saya. Ya. Begitu saya lihat akrab, ya, belum dipersilakan langsung dia buka itu toples makan gue, saya kata. Berarti teman yang betul ini, karena dia tidak suka minum air apa, ya. Masya Allah, alhamdulillah, ya. Intinya saya bertemu dengan orang itu karena ada orang yang mempersulit saya di bagian bawah, ya, dia suruh bayar begini, apa yang terjadi, Pak? Dia bilang kasih saya telepon itu, telepon terus sampai tembus. Saya bilang tidak mau kan, istilahnya orang itu dimarahin. Saya cuma ini. Akhirnya dia telepon, Pak, ya. Akhirnya beliau yang mempersulit itu sudah beberapa hari dia telepon saya terus. Apa lagi yang perlu ini, Pak Ustaz? Apa lagi yang perlu? Masya Allah. Inilah namanya contohnya tawassul, Pak. Ya, tawassul menjadikan seseorang sebagai perantara untuk memudahkan urusan-urusan kita. Nah, kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara yang kita gunakan adalah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita berdoa dengan doa yang memang di dalamnya permintaan, kasih saya rezeki, mudahkan urusan saya, awali dengan yang kita telah ajarkan ini. Allahumma inni
as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lagi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardh dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Maka ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna yang paling mulia, yang ketika kita berdoa dengannya, kata Nabi SAW, apabila digunakan untuk bertawassul, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan daripada doa-doanya. Bagi jamaah bapak-bapak yang ingin menghafal daripada doa-doa ini, ada rekamannya di YouTube, bagaimana pengurus masjid teknisnya supaya bisa sampai kepada jamaah, itu diserahkan teknisnya. Yang ketiga, insya Allah kita akan bacakan lagi contoh doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setelah sholat malam. Setelah sholat malam, insya Allah, mudah-mudahan bulan depan lagi, karena jatah saya untuk bulan ini sudah, 2 pekan berturut-turut baru istirahat. Insya Allah awal bulan depan lagi, bismillah ta'ala, kita akan bertemu dan kita akan sampaikan lagi doa yang ketiga ini, insya Allah. Cukup sampai di sini jemaah sekalian, karena sudah masuk waktu, lebih dan kurang yang dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.